Ini kan ada video bisa tuh. putarkan video dulu. Mana Ricky? Putar video dulu. Baru kita. Enggak, videonya kan di Krista. Ada di situ semua. Ada ya? Oh, mau langsung, ya udah. Ya udah, mungkin di akhir aja mungkin kita coba. Baik kalau gitu langsung saja saya mulai acara ini ya. Packaging Design Tips for Your Business Growth. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu. Good morning everyone, stay safe and healthy to you all. My name is Gary Darmawan. Nama saya Gary, Innovation Officer dari IPF. And on behalf of IPF, I would like to welcome you all on this webinar, Packaging Design Tips for Your Business Growth. Ya, good design, good business, no brand, no business. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh IPF bersamaan dengan pameran virtual East Food yang diselenggarakan oleh Krista Media. Pagi ini kita akan membahas tentang pentingnya branding dan regulasi terkait lainnya di pasar global, termasuk keterkaitannya dengan desain kemasan. Jadi saat ini faktor perlindungan masa simpan dan penyajian produk yang inovatif dan kompetitif itu menjadi sangat penting. Tadi seperti kita discuss, termasuk tuntutan pasar akan kesadaran lingkungan. Jadi kesemuanya itu merupakan tantangan produsen pengemasan untuk mengembangkan desain baru dengan didukung teknologi yang modern. So, acara hari ini akan dibawakan, jadi ada 3 pembicara, yaitu first Pak Samit Dixit from Singapore. He is Managing Director Brand Finance Asia Pacific. Dia akan membawakan topik Why Brands Matter and its regulatory challenges ya, basically. Lalu akan disambung dengan Ibu Diana Anggraini, ya beliau adalah Head of Packaging Development saat ini di Heavenly Blush atau Heavenly Nutrition Indonesia. Topiknya dia akan share mengenai success story from innovation to achievement. Jadi yang sudah dilakukan di Heavenly Blush. Lalu terakhir akan dibawakan oleh Bu Ariana Susanti yang merupakan Business Development Director dari IPF. Topiknya adalah Packaging Design Tips untuk para pelaku usaha ini for your business growth. Jadi kita mendengarkan dari beliau tiap tips-tips yang untuk bisa membawa bisnis itu menjadi bertumbuh ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan trofi kepada para pemenang Pakindo Star. Jadi ada terakhir penyerahan challenges. All right, please, Mr. Samit. Thank you and welcome everyone. I will share a little bit about what is the importance of brands. I'm not going to touch so much about the design aspects of the packaging, but I'll share more about the importance of brand and why some of the regulatory challenges are happening and how do we, what should we expect more to come our way. My apologies, I will speak in English, but if there is any other, if there are any questions, etc., you can then ask. Maybe my colleague Bernard can help answer. He speaks Bahasa just the same. So this is the new economy that we are all
living in today's day and age. We're living in the ideas economy. Why do I say this is the ideas economy? Because the brands today are all about ideas. The companies today are all about ideas. If you look at Grab, if you look at Uber, if you look at Airbnb, if you look at all the fintech companies, all the they don't have a very large number of assets. They are ideas which are just using either technology or using some other form of business model to make those ideas come alive. They don't have to manufacture anything necessarily. So we are in the ideas economy. And the packaging, again, the design and everything, that's as much part of the idea. Your brand is part of the idea. And some of that is getting compromised. This is the economy of intangibles. If anyone is not familiar with the term, brand is an intangible because you cannot hold, you cannot touch and feel it the way that you can a product. And that's why it's called an intangible. Also, from an accounting term point of view, it is an intangible asset that a company has. Everyone has a brand and everyone must look after the brand, whether they like it or not, because the brand gets impacted with everything. A lot of times we hear B2B companies or say, oh, but I'm a B2B company. I don't have a consumer facing brand. It does not matter. You still have a brand that you need to look after or worry about. And your brand can still come under some of the challenges that I'll share later. It's the most powerful intangible, and that's why brand matters the most. It is the single largest, most valuable asset that any company has. And I'll tell you why I'm saying that in a moment. But the things that you have on your balance sheet as assets are actually very small in comparison to the brand, though it's not on the balance sheet, but it's one of the largest assets that you have. So it is extremely critical. So every company has two kinds of assets. You have the tangible assets, where you have all your land and building and capital, plant and equipment, and you have intangible assets, where you have technology, contracts, etc., and goodwill. Marketing, which is a trademark, that's your intangible asset. The brand is actually a marketing asset, intangible asset. For those of you, for example, a newspaper masthead is a very, very important and very valuable asset. Now, just to give you a sense about how valuable this asset is, the brands, the number one brand in the world could be upwards of $180 billion or $200 billion. The most valuable brand in Indonesia would be upwards of $3.5 billion. So if you just want to buy the name, you'll have to pay $3.5 billion, if not more, in Indonesia, and so on. Some of the banks are extremely valuable. Even if the business has been stopped, the brand is still valuable and you can still sell it to someone else who may want to buy the brand. And that's why the brand remains important even after the business has been closed. So if you go and buy a company that's been closed, you may not pay them a lot of money for the company because it's been closed, but you will have to pay them still a lot of money for the name that you want to buy. So that's why the name is important. And when the company is in operation, it is even more important. We do this annual study every year. We've been doing it for almost 16, 17 years, where we track 57,000 companies across 120 stock exchanges around the world. And if you'll see here, the bottom green part is actually the tangible assets, and the gray blue, the two blue, those the intangible assets. This is the global average. So globally, a company has only about 52% of the assets are tangible and the rest are intangible. What does this mean? That means that more than just about half your company has intangible value. And if you don't look after it, of the regulatory challenges, of their problems with the brand, that means almost half of your company gets impacted with the brand being in trouble or brand being put to some restrictions.
I'll just do another illustration of the importance of the brand and what it does. And this is very, very important because we've seen a lot of times people say, oh, the brand is just the logo, it's just my identity, I'll put it there, and then it's what people recognize me with. Yes, all that is correct, but the brand has a very important role to play, which is creating the price premium. If you cannot command a price premium, then there is something wrong in either the brand or how it is being managed. You should not be discounting your products all the time. Now, there's a cap here which has no branding on it, and you'll probably pay $2.50 for it because it's a generic cap, it has no branding, etc. The minute I put a logo on it, suddenly the price goes up a lot, 10 times or more. So that's the purpose of the brand. A brand must drive price premium. That's the value that the brand brings, is the premium and the shareholder value. Same cap, same made in the same factory, same material. The minute the Ferrari logo is put there, it's suddenly 10 times more the value. So that's the role of the brand. And if people are not, the companies are not allowed to put their brands on their products, then that's the value that they let go of. All they can then command is this because there's no logo there. So that's again the problem with the regulators coming in and saying, hey, you cannot use your brand on some of these things. It actually destroys a lot of value for the company. It actually destroys a lot of business opportunities for the company. It does not let them be competitive at the same time. So what has started happening now more and more is what we call brand censorship. So basically, governments are coming in and saying, oh, you cannot put your logo here for ABC reasons. Now, those reasons may or may not necessarily be legal reasons, but they are regulatory reasons, and people have created those regulations to put the brand censorship in place. Australia was the first country in 2012 to implement plain packaging, and that's the most severe form of the plain packaging, the most severe form of brand censorship, where you're not allowed to use your colors, you're not allowed to use your logo, you're not allowed to use any of your brand identifiers, so to speak, and you basically just put everything in a plain pack, which is defined by the government on what color, what image, etc., is going to be. Of course, there are a lot of pros and cons that are being advocated. If you're a proponent of plain packaging, basically it's saying, look, people are anyways going to decide what they want, whether I put these things there or not. The people are saying it prevents new people from coming and using these products, and they are harmful products, so we don't want them to use, and that's why we're removing some of the logos, etc. And that's why we're putting these not so desirable things on the pack. But here's the main question is, let's just take, again, this is not a session about tobacco, but that's the one that's most impacted, and the first one. If people did not stop smoking with all those really terrible pictures on the pack, which covered almost 60-70% of the pack, how will changing the color and not putting the logo going to help? Well, it's a flawed logic at best, the way we look at it, because is the role of preventing someone to stop doing something which is considered bad is education. It is not a ban that actually helps promote consumption decline. On the other side, when you remove all the packs and they all look like same commoditized, etc., it actually allows a lot of counterfeiting to happen. It can fuel a lot of illicit trade, etc. So there are different there are two sides of the coin. One side says this is good, the other side says it is not so good or bad. Now, from tobacco, it's moving now to F&B industry, and again, there is a lot of scrutiny that's going around on the. When we say F&B, again, it's food in its larger sense. We're not just talking about foods that you eat in restaurants. We're not just talking about
foods or beverages which are actually sold. Everything that is sold either in a pack or outside is now being questioned about the health components of it. McDonald's was fast becoming the bad guys of the food industry, and that's why now you see suddenly there's an extra lettuce added in the burger, trying to see, oh, the burgers are healthy. Well, they're not healthy, and they will never be. But they're just trying to say, look, we are selling healthy products. So a lot of the formulation changes are also taking place. Now, here's the journey, how it all comes about. And again, depending on which step of this ladder the brands are in, they will more likely have more restrictions than not. Now, I'm going to start from the right side here. Okay, so there's tobacco, then there is alcohol, then there is sugary beverages and sweetened beverages, high sugar snack food, and then there are others. So these are the four categories that are actually coming under a lot of government scrutiny at first. And these are the four that are under maximum threat at the moment. What are the kind of threats that they face, the regulatory threats, etc.? The first thing that they face is they impose with higher taxes. So tobacco gets higher taxes. Second step is you need to have bigger health labels on these products, telling people that they're unhealthy. After that, the advertising bans tend to happen. After that, they have restrictions on certain types of trademarks. And I'll just talk about it in a while. Just your logo is not your only brand element. Your colors are just the same, the brand element. Your visual mnemonic are just brand elements. A lot of companies use sound as a very good brand identifier. So all those are brand identifiers. After that comes the display ban, where they're saying, oh, you can sell it, but you cannot display it openly in the supermarkets. It must be kept hidden somewhere. So only people who really want it can come and ask for it, and then you give it to them. After that, there are graphic health warnings, which are really big and in your face. Then it moves to plain packaging. And then it goes to exclusion from the certain categories or certain types of retail. So they'll say, oh, you can only sell this product in these 3 places and nowhere else. And after that comes the complete prohibition. So these are all the different layers of threats that restrictions that actually governments have, which can start to impact different sectors, different industries from time to time. Now, when we look at when we look at the tobacco, that's actually gone all the way to the top, except the prohibition part, where no government is actually prohibiting it or banning it outright, but it's gone to the plain packaging and exclusion also in many countries. They're saying you can sell it here, you cannot sell it here. If you look at alcohol, it's reached a point of sale display ban. It's still not reached the plain packaging as much as tobacco, but it has reached a ban for display. Your sugary sweet drinks are at a media ban stage, where the governments are saying, so a lot of governments are saying you cannot advertise for them as effectively as you could earlier. You can sell it, but you cannot advertise or communicate for them. And then will be the trademark restrictions, so on. Your high sugar snack foods are at the moment at a label level, where you say, hey, we must put a very large label on these so that people know that these are unhealthy, or people know what kind of bad components these things have. And then there are other things that will happen later. So the categories will keep getting added, because the concern, if it is coming from health, is not going to go away. The trademark and the brand restrictions will continue. I'll give you a very small example, and as shocking as it may be, when health is a concern, anything and everything can be banned, including well, there are a lot of female participants here. You all must be shampooing every day. That actually is really, really bad for your health, because the shampoo pours through your skin, goes straight into your blood, and that can be very damaging. So if the government is saying health is a concern, next thing you know, your shampoo can be banned. Red meat causes a lot of, is the single largest cause for colon cancer.
with the mortality rate being almost 70%. That can be banned. So if I want to look for things that are unhealthy, a lot of things that we use on a daily basis can be banned very, very easily, because most of them are not so good. So, but that cannot be looked at like that. So it can also move to financial health. Australia has also started looking at banning the logos and brands on credit cards, because they're saying this is for financial health. The banks are actually promoting a lot of messaging and getting people to have cheap credit, which is not good for their financial health. So it's not just physical health. It can all move into a very different direction of financial health also. And then who knows goes where after that. These are some of the examples of the brands. So again, these visual mascots are actually very, very valuable. They would be worth a few $100 million or $1 billion, just this mascot here. But now they've been asked to remove from the packs because the governments feel this is unnecessarily exciting the kids or getting the kids to look for this particular product and eat more of it because of the cute character. Same here, tricks, because of the cute bunny here, people are saying. So they have been asked to remove some of these, and that actually destroys the value. Now imagine if the cute characters are actually getting people to consume more. Well, if you remove Mickey Mouse from Disneyland, there's nothing left in Disneyland. So these are the things that people are actually facing as big challenges now in terms of restriction on trademarks, where the very valuable assets are not allowed to be used on an ongoing basis. So what's been done so far? This is where the, so this is least restrictive at the moment, as considered to be least restrictive, where you actually make a big label where you tell them how much fat, how much energy, how much sugar and salt, etc. is on the pack. After that, it goes to health warning, which is explicit health warning on the pack. It goes to character restriction, and then it moves to complete ban on your packaging, and it moves to plain packaging. So that's really the whole spectrum of things. And you could be, if you start here, if you see that the government has actually started implementing this in your sector, in your industry, be rest assured that all these will follow very, very quickly, maybe in the next 3 to 5 years. So that's the nature of threat and the nature of restriction that can actually apply to all the brands that are in the world. Now, what's been done so far? If you look at Singapore tobacco, there's a complete ban on display, complete ban on advertising. You cannot even keep it open in the counter. It must be put behind closed shelf, so you cannot see it. When you ask, they open the shelf and give it to you. Food and non-alcoholic beverages also. There are a ban on advertising for packaged drinks with more than X amount of sugar. Thailand has taken they're drafting the Tobacco Consumption Act, where things are going to be rolled out soon. Alcohol beverages, they can be advertised, but they cannot show the product quality. So basically, everyone is saying you can talk about it, but you cannot do anything that excites people to consume the product, or that actually entices people or encourages them to consume. Food and alcoholic beverages, again, health claims, more words, more slogans, etc., are all being scrutinized. Well, Indonesia is actually in a better place, I would say, because they're less concerned about some of these actually being the solution, if I can use the word. They will look at some of these, but because there are closer ties between the National Agency of Drug and Food Control and the Intellectual Property Office, they understand that when we put these kind of restrictions in place, we are actually destroying the value of trademarks. We're actually destroying the value of brands. So it's a little less looked at. Vietnam, again, labels may not carry the words that cause confusion, etc. So tobacco is there. They have a Tobacco Prevention Act as early as 2013. Alcohol beverages, again, if there are certain
X%, more than X percentage of alcohol, then you're not allowed to advertise and so on. So this is just in ASEAN. Australia was leading it. Now, is there any evidence that any of these restrictions or any of these brand restrictions have actually managed to stop the consumption? The short answer is no. There is very little or no evidence that shows that this has actually managed to stop the consumption. Now, in a country like Singapore, where maybe the birth rate is on decline, it can happen naturally because less people are being born every year. And then you say, oh, we have noticed that people are smoking less cigarettes. Hold on, because there are not as many people getting born, and that's the reason, not because you've put restrictions necessarily. So one needs to look at it in a different way. What happens? Brands are all multidimensional. So now, while everything is driven from the health point of view, what actually happens is brand and packaging restrictions have an impact variety of stakeholders. The brand owners get impacted. They must think about these restrictions. They must think about these problems, and they must include them in the product and packaging design. So, for example, if they think that their colors are not going to be allowed, they need to start thinking about other innovative ways of how should my pack be identified. Because while the government could do a lot in terms of plain packaging for tobacco, because the stick size is restricted, everything is governed by international regulations, and there's a particular size of the pack. I don't think they will be able to do that for shampoo, to say, oh, shampoo must come in looking exactly in a bottle like this, or it must come looking exactly in a shape like this. So that's where some of the innovation can actually take place. And that's where people can actually, again, the packaging can play a very big role in overcoming some of these restrictions or overcoming some of these challenges. Even for cigarettes, if the packaging has a lot of security elements in it, then people know that they're not actually buying spurious products. So they're not buying things that are counterfeit or that are actually funding terrorism or all the illicit trade because of some of the security features that could be built into the packaging. So packaging can play a very important role, and the more the restrictions, the higher the role and importance of packaging will be going forward. And as I shared just now, I mean, if sugary drinks and snack food, I mean, that's a very large part of packaged food industry, which you're looking at. So again, when you're into the packaging, start thinking about what can you do, how can you bring in elements of recognition, elements of that the brands can own and call their own, and those are the things that will actually be very useful. Customers will also get impacted. Regulatory bodies, they are under greater pressure now to make things clear, make sure that they're not trying to intrude on people's rights, because the trademark is a right. You cannot stop one company from using it and let other 10 companies continue to use it. So we all understand there are health concerns, but why single out one industry? Their trademark rights or their brand rights are just the same as others. So that's the argument that's actually happening now. There are a lot of secondary industries which are actually dependent on packaging and branding, which also get very badly impacted when these kind of restrictions come in. The financial markets get impacted as well. Because the return on investments get threatened. Like I said earlier, a lot of value for the company gets destroyed in the process. And the economy is also, there is a big loss to the economy. A lot of countries, we did the calculation for the impact on plain packaging on beverage industry, and the impact was nearly the size of the economy of Singapore and Malaysia. So it was so large that that's like wiping out an entire country's economy. That's how big the impact of that restriction was. And these are not the good things that would happen. So if the health ministry is looking at it from their own perspective, I think the Economic Development Board or some of the other ministries also have to step in and say, hold on, we cannot just look at it from your perspective because it can be more damaging in the long run.
So you should focus more on education and not on restriction and bans. This is so again, INTA, the International Trademark Association, has been doing some fantastic work overall on trying to educate the governments, trying to educate some of the people also to take a more firm stand on saying, look, these are the policies, these are the restrictions, and here is how we're going to prevent some of the loss, etc. So there is now what can be done is a lot of advocacy groups can be created around this to come up with information analysis that can actually help the government see that this is not a good thing to do. Because of some of the security features that could be built in. This is just an illustration. So you have enterprise value before the regulation comes in F&B industry, for example. This is the brand contribution. So there's 517 billion contribution of the brand. But after regulation, that contribution reduces to 382 billion. So there is a loss of $135 billion of value, purely owing to the restriction and the legislation that's been put on, or that will likely be put on the F&B industry. So these things are not as, so on one hand, people are trying to save the healthcare costs. On the other hand, they're actually destroying a lot of value for the stock market, for the economic growth, etc. And just doesn't end there. Brands actually directly contribute to 50% of GDP. So you're basically saying, I'm going to actually negatively impact my economy by at least 50%, if not more. So that's really the impact of the brand restrictions. That's why brands are so important. They drive the GDP growth, they drive consumer behavior, they drive success and growth for the companies. And there is no reason why these restrictions should be looked at purely from a health point of view. The role of packaging industry will increase even more if the more these restrictions come, the more the role of packaging industry will have to increase. You have to look at innovative ways of driving brand recognition, because the packaging may not have any symbol or any name or any recognizable color on it. A lot of countries, we did the calculation. So that's on the restrictions, the importance of brand and trademark, and the role that packaging industry has a very important role to play going forward on this. If there are any questions, you can drop me a line later, or I'll be happy to answer later. Yeah. All right. And these are not the good things. All right. Yeah. So thank you very much, Mr. Samir, for sharing. I think it was a very good introduction on the importance of brands to our products, and also the direct relation to contribution for the GDP and our global economy as well. And I would like to maybe, if there is some questions, we have to push it on the end of the events, and we maybe continue first with the second presentation from our speaker from Heavenly Blush. This is Mrs. Diana Angreini. She will be sharing about her success story, basically what she has experienced during her career, also in making the brands for the Heavenly Blush, the yogurt products, and her success story from innovation to achievement. Moreover, so it's not only the innovation, but also until the implementation, how it goes in the market, how it contributes to the sale and the growth of the business. So we welcome you, maybe Mrs. Diana Angreini, to share your success story. Terima kasih Pak Gary. Ini saya sudah muncul belum ya ininya ya? Ya, sudah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Angreini.
Saya mau minta tolong nih Pak untuk ininya gimana ya? Saya agak kesulitan sedikit nih di presentasinya. Iya. Untuk apa Bu? Untuk masuk ke slide berikutnya? Bukan, untuk supaya nggak terlalu besar aja sih sebenarnya. Bentar. Oke deh, saya coba aja. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diana Anggreni. Saat ini saya bekerja di lingkup packaging di PT Heavenly Nutrition Indonesia sebagai Head of Packaging Development. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Indonesia Packaging Federation, khususnya dalam hal ini Ibu Ariana Susanti dan tim beliau yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di acara ini, dan terima kasih juga kepada tim Krista Exhibition sebagai penyelenggara ISFOOD Indonesia Virtual Expo 2020. Untuk sementara saya menggunakan bahasa karena di sini juga audiensnya lebih banyak yang menggunakan bahasa, jadi saya minta maaf sebelumnya untuk yang tidak menggunakan bahasa, tapi sementara untuk presentasinya saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Semoga tidak majority orang Indonesia. Oke. Pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi sekaligus berbagai pengalaman selama mendevelop packaging di Heavenly Blast dari tahun 2012. Dan alhamdulillah selama itu pula Heavenly Blast mendapatkan beberapa penghargaan baik secara brand maupun packagingnya. Adapun materi yang saya bawakan kali ini adalah brand packaging from innovation to achievements. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sejarah dari Heavenly Blast itu sendiri. Sebagai kakak tertua kami, PT Nutrifood Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1979 dan saat ini menjadi salah satu produsen terbesar untuk orange power drink di Indonesia. Dan dalam perkembangannya, Nutrifood juga saat ini menjadi salah satu produsen terbesar untuk makanan dan minuman bagi penderita diabetes. Pada tahun 2008, muncul adanya demand kebutuhan yogurt sebagai produk makanan sehat, namun saat itu masih sedikit pelaku bisnis yang mau melirik sana. Sehingga pada saat itulah Heavenly Blast dibangun sebagai a specialized producer of functional yogurt, not ordinary yogurt, for Indonesia middle up class. Dan sejak saat itu Heavenly Blast terus menciptakan berbagai macam produk yogurt yang penuh solusi inovatif untuk konsumen kami. Adapun company milestone kami adalah sebagai berikut. Pada tahun 2008, Heavenly Blast Frozen Yogurt dibuka di 5 high-end malls di Jakarta. Adapun yogurt yang ditawarkan pada saat itu merupakan frozen yogurt pertama yang ditambahkan fiber dan probiotik. Pada tahun 2010, Heavenly Blast melaunching untuk pertama kali di Indonesia produk yogurt drink dengan potongan buah, probiotik LA5 dan BB12 serta 13 vitamin dan mineral. Pada tahun 2012, kami melaunching yogurt drink di kemasan aseptik pertama di Indonesia dengan sub-brand kami saat itu yaitu adalah yogurt. Dan saat ini sub-brand itu berganti nama menjadi Yoguruto. Pada tahun 2014, Greek yogurt dilaunchingkan pertama kali di dunia dengan konsep yogurt terpisah dari toppingnya. Toppingnya bisa disesuaikan dengan selera dan satu paket dengan sendok di dalam kemasannya. Khusus produk ini memiliki kesan tersendiri yang cukup spesial buat saya sebagai pribadi maupun profesional terkait development dan improvementnya yang sangat luar biasa hingga menjadi seperti yang saat ini. Adapun materi sharing yang akan saya bawakan pagi ini adalah brand packaging dan packaging innovation. Berbicara tentang brand dan packaging, terutama di dunia makanan dan minuman, keduanya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipungkiri.
bahwa semakin banyak konsumen terutama millennials yang menjadikan food and beverage brands adalah perwakilan identitas mereka baik melalui brandnya secara langsung maupun tidak langsung dan juga melalui desain packagingnya. Berdasarkan riset yang kami lakukan terhadap produk Greek Spoonable kami yang pernah co-branding dengan salah satu coffee shop terbesar di Indonesia, menunjukkan bahwa produk tersebut ternyata menjadi representasi yang ingin ditampilkan konsumen kami. Saat itu dengan menggunakan desain yang memang merupakan kolaborasi kedua brand, produk tersebut menjadi lifestyle penting pengganti sarapan atau makan siang, terutama untuk wanita aktif yang masih kuliah maupun yang sudah bekerja. Ini bisa dilihat dari slide ini. Hal ini terjadi karena memang semua saling mendukung, yaitu secara produk memang mengenyangkan, secara desain memang sudah komplit dan compact, secara look juga simple dan elegan, secara brand kedua belah pihak memang saling mendukung, dan secara harga yang cukup pricey saat itu secara tidak langsung menunjukkan jati diri yang ingin ditampilkan konsumen saat mengkonsumsi produk tersebut. Di yang slide kiri adalah produk yang kita co-brandingkan dengan coffee shop tersebut, dan yang sebelah kanan adalah produk yang memang reguler kita launching di pasar. Dari sini kita bisa tangkap bahwa kerjasama yang baik antara desain dan kemasan dapat meninggikan brand melalui lifestyle konsumen. Jadi kembali ke brand dan packaging, dari yang saya kutip dari beberapa sumber, brand itu sendiri sebenarnya merupakan nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasikan barang atau jasa satu penjual sebagai hal yang berbeda dari penjual yang lain. Sedangkan packaging itu sendiri adalah ilmu, seni, dan teknologi yang membungkus atau melindungi produk dalam distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. Packaging juga mengacu pada proses merancang, mengevaluasi, dan memproduksi suatu kemasan. Namun juga meliputi tentang melindungi, mengawetkan, mengangkut, menginformasikan, dan menjual. Suatu brand packaging menawarkan wawasan tentang bagaimana menciptakan brand strategis melalui desain kemasan. Brand packaging memberikan informasi kepada pemilik merek, desainer, pemasok, dan pemasar tentang inovasi dan desain melalui topik, tren, berita yang berkaitan dengan barang kemasan konsumen. Ketika desain dan kemasan bekerja sama dengan baik, maka brand pun akan terangkat dari komoditas menjadi ekspresi gaya hidup konsumen. Desain kemasan mencerminkan identitas brand dan menghidupkan brand, yaitu dari tampilan visual dan nuansa kemasan hingga fungsi dan keberlanjutannya. Desain kemasan sering tidak terlalu diperhatikan, padahal hal tersebut merupakan salah satu yang sangat menentukan di mana keputusan pembelian itu terjadi. Kurangnya perhatian terhadap desain kemasan dapat memberikan kerugian pada penjualan dan keberlanjutan brand juga produknya. Padahal seperti kita sadari, desain kemasan mencerminkan identitas brand dan menghidupkan brand melalui tampilan visual dan nuansa kemasan hingga fungsi serta keberlanjutannya. Berdasarkan kutipan yang saya ambil dari Angeline Liserio, ada 6 hal yang membangun brand melalui kemasannya. Ada 6 cara, maksud saya. Ada 6 cara membangun brand melalui kemasannya, yaitu 1. Connection. Desain produk dan brand itu harus terhubung, maksudnya di sini. Banyak perusahaan yang gagal menyadari adanya hubungan yang kuat antara desain produk dan brand. Sebuah produk dapat kehilangan kesuksesannya jika tidak dirancang, dibuat, diluncurkan, dan dijual dengan brand sebagai intinya. Produk dan brand harus bekerja sama secara harmonis supaya tidak kehilangan kredibilitasnya dan membingungkan di pasar. Kemudian yang nomor 2 adalah story. Story di sini maksudnya menyusun cerita tentang brand.
Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan fokus cerita brand itu sendiri. Dan dari cerita itu dapat menginformasikan pilihan yang dibuat dengan pengembangan produk dan desain packaging. Ketiga, persona the product. Maksudnya adalah memberikan produk itu sebuah pribadi. Dengan memberikan produk Anda sebagai pribadi, maka akan lebih mudah merancang kemasan yang mencerminkan kepribadian brand dan beresonansi dengan konsumen. Mereka akan melihat keasliannya dan tertarik dengan produk. Mereka akan juga tahu bahwa produk itu memang dirancang khusus untuk mereka. Keempat adalah be simple. Be simple di sini adalah jangan berlebihan. Menjadi unik itu tidak perlu memperumit desain. Memperumit desain mungkin bisa berhasil di beberapa brand. Tetapi mereka tidak banyak membantu membangun atau memperkuat brand itu sendiri. Konsep yang sederhana dan jelas biasanya justru akan mudah dipahami konsumen. Be consistent atau selalu konsisten sangat penting untuk menjaga konsistensi brand dan penting juga untuk merancang kemasan produk yang konsisten dengan identitas dan nilai brand. Keenam, terakhir itu adalah investment atau investasi. Jangan meremehkan kekuatan desain kemasan pada brand. Saat kemasan dapat langsung terhubung dengan konsumen, brand pun akan mendapatkan keuntungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa good design bring good business. Inovasi packaging yang akan dibahas kali ini akan lebih banyak membahas di lingkup tips yang selama ini saya pahami, dibandingkan membahas bagaimana mendevelop atau mengimprove packaging yang inovatif maksud saya. Karena pastilah Bapak dan Ibu di sini jauh lebih expert dibandingkan saya. Sebelum kita membicarakan inovasi, ada 3 hal yang menjadi tolak ukur dalam mendesain kemasan, yaitu what's the product, who's buying the product, dan how are people buying the products. Untuk pertanyaan what's the product, pertanyaan ini akan berkaitan dengan bagaimana kita menentukan jenis kemasan, material, spesifikasi, dan tingkat keamanan yang diperlukan untuk produk tersebut. Pertanyaan ini akan membantu dalam menentukan apakah ada keperluan logistik khusus atau tidak untuk kemasan produk tersebut. Who's buying the product? Pada pertanyaan siapa yang akan membeli produk tersebut ini, dimaksudkan adalah kemasan harus menarik konsumen idealnya. Penting untuk kita mengetahui siapa konsumen itu sebelum proses desain dimulai. Apakah itu produk untuk pria ataukah wanita, untuk dewasa atau anak-anak. Produk untuk orang dewasa yang lebih tua mungkin membutuhkan teks yang lebih besar. Atau barang-barang yang ditujukan untuk pelanggan kaya perlu mempertimbangkan bahan yang menciptakan kesan mewah dan sebaliknya. Yang ketiga adalah how people buying the product. Bentuk market yang akan menjual produk tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk, dimensi, desain, dan material kemas yang akan digunakan untuk produk tersebut. Pada proses inovasi, sering terkendala oleh masalah budget, waktu, ketersediaan kemampuan mesin dan material, dan minimnya info terkait brand. Namun hal-hal tersebut sebenarnya dapat diminimalisir masalahnya bila kita menjalankan tahap-tahapan pengembangan inovasi sebagai berikut. Yang pertama adalah tahapan needs dan wants. Tahapan ini merupakan tahapan awal penelitian terhadap keinginan, keluhan konsumen, dan termasuk tren yang ada di pasar sesuai segmen yang dikehendaki oleh produsen. Yang kedua adalah tahap idea generation phase. Ini adalah tahapan di mana seluruh ide dikumpulkan dan dibahas bersama. Pada tahap konsep development, ide yang tadi sudah disepakati dan akan berkembang menjadi satu konsep. Dan pada fase ini, jenis material, harga, bentuk, serta desain dimulai menjadi pembahasan pokok. Sejalan dengan konsep development yang berjalan, tahap analisa bisnis harus segera dilakukan yang mencakup tren pasar, potensi pertumbuhan, kompetensi dengan produk pesaing, struktur distribusi yang baik untuk bahan baku dan produk jadinya,
termasuk halangan yang timbul ketika masuk dan melayani pasar, serta biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk. Di tahap berikutnya adalah screening, di mana pada tahap ini akan ada keputusan dari bidang keuangan terhadap kelanjutan atau tidaknya suatu produk. Di tahap prototype, akan dibuatkan mock-up untuk mengetahui perubahan apa yang dibutuhkan baik pada kemasan maupun pada produknya. Selanjutnya, pada tahap scale up, hasil development sebagai satu kesatuan akan diuji secara pemasaran dalam lingkup yang sangat kecil sambil dilakukan perbaikan terus dan bila memang diterima di pasar dengan baik, proses ini akan berlanjut hingga tahap marketing testing. Tahap selanjutnya adalah tahap komersial. Pada tahap ini akan ditentukan kapan waktu yang tepat untuk launching, termasuk strategi pemasaran apa yang paling tepat untuk menunjang launching. Dan terakhir adalah tahap review setelah launching dilakukan. Suatu brand packaging atau packaging design dapat dikatakan melakukan inovasi bila memiliki kriteria original, different, personal, dan make easier in use. Di sini saya akan memberikan dari contoh produk yang saya rasa mewakili dari keempat karakter ini. Original. Kemasan yang saya tampilkan saat ini adalah kemasan awal Tetra Pak yang kami luncurkan tahun 2012. Produk kemas ini saya anggap sangat original karena pada saat itu kemasan ini sangat mendobrak stereotip kemasan yogurt dan kemasan secara umum yang sudah beredar di pasaran Indonesia. Penggunaan warna putih sebagai background, penggunaan image yang terbatas, penulisan sub-brand yogurt secara miring, dan penggunaan bahasa Jepang Yogurto membuat produk ini langsung memiliki image kuat yang orisinil sekaligus langsung berbeda di antara produk sejenis di Indonesia. Kemasan yang original tidak melulu sesuatu yang harus baru. Selama menjadi turunan atau memperbaiki dari yang sudah ada, tidak menjadi masalah selama tidak menduplikasi atau mencuri karya orang lain. Different. Salah satu contoh yang paling sederhana dan paling sukses bisa kita lihat pada pemberian nama pada label botol Coca-Cola. Beda di sini tidak perlu merubah banyak hal, tapi memberikan perbedaan signifikan pada pendekatan brand dengan konsumennya. Answering the problems or needs. Untuk mengembangkan produk ini diperlukan investasi yang cukup signifikan. Namun dengan memperhatikan persentase konsumen yang memiliki masalah dan membutuhkan jawaban untuk ketersediaan kopi seduh instan dengan gula yang dapat diatur dibandingkan dengan yang sudah merasa cukup dengan kondisi kopi yang sudah tercampur gula saat ini dan berbanding lurus dengan investasi yang harus dikeluarkan, Torabika pastinya menganggap investasi ini cukup mumpuni untuk dikerjakan sehingga muncullah produk dengan kemasan seperti ini, yaitu kopi dengan gula yang terpisah. Make easier. Beragamnya selera tingkat keasaman setiap individu manusia ditambah kondisi yang harus dirasakan konsumen, harus mencari sendok dahulu saat ingin mengkonsumsi yogurt atau harus pulang dahulu supaya bisa menggunakan sendok di rumah untuk mengkonsumsi yogurt, membuat Heavenly Blast melakukan inovasi baru untuk membuat all-in-one packaging yogurt. Sejauh ini, packaging ini memang cukup berhasil di pasaran dan diterima baik oleh konsumen. Inovasi terkait kemas dan produk yang sudah dicapai oleh Heavenly Blast sejauh ini cukup mendapatkan tempat di hati konsumen kami dan juga apresiasi yang cukup menggembirakan datang baik dari dalam maupun luar negeri. Ini sekilas produk kami yang mendapatkan penghargaan dari Indonesia Packaging Federation, Asia Packaging Federation, dan World Packaging Organization dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Pada tahun ini kami sekaligus juga mendapatkan 2 penghargaan dari Indonesia Packaging Federation dalam kategori Consumer Package untuk desain 63 Alluring Collectible Shop in Japan dan Greek Nusantara 3 Liter Compartment Cup. Sebelum saya masuk ke 2 kemasan tadi, saya ingin menampilkan produk yogurt yang tadi sudah saya tampilkan bahwa ini mendapatkan award dari IPF maupun APF. Ini adalah Heavenly Blast Twisted Bottle 300 ml. Kemudian ini Greek yogurt yang ini mendapatkan Peckindo Star, Asia Star, dan World Package dan World Star dari WPO. Ini adalah Greek yogurt 3 Liter Compartment Cup. Di sini sudah tergambar bahwa ada spoonnya, kemudian dapat ditekuk untuk menakar toppingnya, dan di sini ada satu lagi kompartemen yang berisikan yogurt. "63 Alluring Collectible Shop in Japan" ini kami mendesain Tetra Pak kami menjadi seperti toko-toko yang ada di Jepang. Sehingga ketika diletakkan di shelving, kita bisa mendapatkan nuansa seperti toko-toko yang berjajar. Ada 63 desain yang kami create untuk 4 rasa produk yogurt atau Yogurto, sub-brandnya. Yogurt drink kami ini. Greek Nusantara 3 Liter Compartment Cup meskipun secara kemasan merupakan turunan dari kemasan yang sudah ada, namun dengan kategori Nusantara ini kami ingin membawa budaya Yunani dapat berkolaborasi dengan street food Indonesia seperti ketan hitam, durian, dan nangka aren melalui kain tradisional Indonesia. Untuk nangka aren kami mewakili dengan tenun Bali, kemudian untuk durian diwakili oleh kain ulos, dan untuk ketan hitam diwakili oleh ketan hitam. Sekiranya demikian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun jika teman-teman di sini ingin mencicipi seperti apa sih produk-produk kami, atau mungkin penasaran juga dengan kolaborasi budaya Yunani dan street food Indonesia, bisa sekalian juga menghubungi delivery order kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Diana untuk sharingnya. Saya rasa sangat impresif dan semua karya-karyanya dari Heavenly Blast mengenai branding dan packaging itu. Jadi kita lihat tidak pertama kali kayaknya hari ini terlibat dalam Peckindo Star, tapi sebelumnya sudah beberapa kali mendapat penghargaan. Dan saya lihat 3 poin yang penting memang Ibu sharing itu adalah untuk membuat jadi satu brand yang terima kasih kita bisa dapat itu adalah what is the product, who is buying the product, and how people buying the product basically. Jadi mudah-mudahan itu dengan branding yang packagingnya Heavenly Blast sekarang penjualan naik ya Bu. Alhamdulillah. Nah, itu dikonfirm Jati. Yang diberitahu oleh Pak Samir Diksit, jadi itu kontribusi ke GDP growth. Ya, mudah-mudahan Pak. Very good. Ya, so far kita juga survive Pak. Ya. Cuma itu sangat membantu rasanya ya Bu untuk Iya betul Pak. Dari bisnisnya, marginnya dan penjualannya saya rasa. Jadi brand memegang peranan sangat penting di sini. Ya. Terima kasih Ibu Diana. Ya sama-sama. Terima kasih juga waktunya. Nanti kita akan share mengenai nominasinya Ibu di akhir. Lalu mungkin kita akan lanjut dulu dengan packaging design tips. Para pelaku usaha ini yang akan di-sharing oleh Bu Ariana Susanti juga dari Business Development Director-nya IDF. Jadi
Bu Ariana akan share juga sedikit mengenai tips-tips untuk para pelaku usaha yang ya mau UKM atau perusahaan corporate, brand owner juga untuk mendongkrak penjualan atau pertumbuhan bisnisnya menggunakan packaging design yang tepat. Mungkin langsung saja Bu. Oke, terima kasih Pak Gary. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu. Good morning everyone, stay safe and healthy to you all. Memang tahun ini merupakan tahun perubahan dari normal ke new normal ya. Kita ini penuh keterbatasan gerak, banyak perubahan dari offline mau nggak mau ke online. Jadi dipercepat itu era digitalnya saat ini ya. Jadi transaksi bisnis retail juga terganggu ya, supply chain berubah yang tadinya B2B menjadi B2C, bahkan ada yang C2C juga gitu ya. Maka tentunya desain kemasan pun akan berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan pasar itu. Oke, saya akan topik pagi ini saya akan share screen. Share mengenai nominasinya Ibu. Kok nggak bisa ya? Hostnya mana nih? Pak Riki mana nih? Nggak bisa share screen saya. Para pelaku usaha ini Pak Riki akan di-sharing oleh Bu Ariana Susanti juga dari Development Directornya IBF. Atau tadi kan udah ditutup ya? Saya kok nggak bisa share screen nih? Tips untuk para pelaku usaha yang mau UKM, perusahaan, owner untuk mendongkrak penjualan atau pertumbuhan bisnisnya menggunakan packaging design. Oke, udah kelihatan ya semuanya. Mungkin langsung saja Bu. Ya, sudah. Oke, terima kasih Pak Giri. Oke, jadi inilah ini topik yang akan saya bawakan. Jadi packaging design sedikit lah ya karena waktunya juga pendek ya. Jadi saya akan ini. Design is about demonstrating ya. Jadi memang desain itu beautiful, something can be ya. Jadi memang mencerminkan betapa indahnya sesuatu yang ditampilkan. Itu dari segi permukaan ya, permukaan kemasan dan sebagainya, permukaan desainnya. Terus kemudian makanya good design adalah good business ya. Terus kemudian saya mencuplik ini ya dari itu. Design is the silent ambassador of your brand ya. Jadi design is the journey of discovery. Jadi seperti packaging is a silent salesman juga karena dengan desain yang menarik diharapkan konsumen dapat tertarik dan membeli barang dalam kemasan tersebut ya. Jadi memang untuk membangun brand memang perlu strategi ya. Jadi makanya kalau no brand menurut saya no business. Ibarat manusia ya kalau lahir punya anak nggak dikasih nama siapa namanya, no brand no business ya. Jadi semua harus ada namanya itu saja ya. Jadi kemudian jadi untuk membangun brand ini perlu cakupan dari strateginya bagaimana, logonya seperti apa, bagaimana membangun trust and value ya, terus kemudian promosinya dan strateginya bagaimana, brand identity-nya seperti apa. Jadi itulah ya, no brand no business. Nah sekarang kita apa sih packaging design ya? Packaging design cakupannya sangat luas ya. Kalau mendesain, kalau cuman kita sebagai seorang graphic design, kita hanya yang surface design ini ya. Jadi di surface design saja, permukaan kemasan. Tapi untuk membangun packaging design itu sebenarnya mulai dari riset ya. Kita melakukan riset and development seperti apa. Nah, riset and development itu kebanyakan dalam skala industri kecil, menengah kecil itu mereka tidak punya divisi R&D. Kalau perusahaan multinasional pasti punya lah ya, perusahaan besar dan multinasional. Tapi kan itu bisa dihitung dengan jari. Yang banyak-banyak itu yang kita yang ada di Indonesia itu yang kecil-kecil ya. Nah, tapi itu potensial kalau punya konsep tentang desain ini bagaimana.
Jadi itu dari segi riset and development-nya. Kemudian teknologi itu jadi menurut saya berkembang saat ini, berkembang sangat cepat. Jadi apa yang mau dipakai, teknologi apa ya. Kemudian bahan kemasannya apa, material kemasan macam-macam dari paper, karton, plastik yang sesuai dengan sifat produk yang dikemas itu ya. Jadi banyak lah ya. Jadi terus kemudian struktural dari segi struktural ya. Itu bentuknya. Jadi umpamanya botolnya seperti apa. Kalau kotak mau segitiga, mau pentagon atau dan sebagainya, itu kita harus punya hitung-hitungannya sesuai dengan target market. Jadi kita punya market segmen yang jelas, segmentasi pasar itu dari target market itu. Nah, setelah ada kompetitor, identify the kompetitor ini ya. Jadi kita harus mengetahui kompetitor itu seperti apa dan consumer behavior. Nah, dalam masa ini yang perubahan tahun ini ya, dengan adanya pandemi itu banyak sekali perubahan-perubahan seperti apa. Consumer behavior pun banyak berubah gitu ya. Jadi ya itu yang harus kita rangkum itu semua menjadi brainstorming ya antara desainer, dari bagian marketing, dari bagian R&D, dari produksi dan sebagainya untuk meng-create apa sih packaging ini. Itu tadi udah disebutkan oleh Bu Diana ya, handphone itu digambarkan secara jelas juga. Nah, sekarang memang produk desain dan branding itu terkoneksi satu sama lain ya. Jadi produk dan kemasan nama brand dibangun bersama ya, agar tidak kehilangan kredibilitas atau membingungkan pasar ya. Jadi kita harus, jadi saat kita mendesain produk, kita harus mempertimbangkan jenis merek apa, merek brand apa ya. Brand dan branding itu beda ya. Jadi mereknya dulu, brandnya seperti apa yang ingin kita bangun gitu. Baru membrandingnya bagaimana ya. Jadi memang ada. Nah, sekarang saya ingin simplify tentang packaging design trend 2021 next year nih, sebentar lagi. Oh, nggak sampai 1 bulan kan kita sudah mendekati akhir itu ya. Jadi memang ini saya ambil dari beberapa resource ya. Memang mengenai simplicity illustration. Jadi pengemasan akan memberikan ilustrasi yang sederhana tapi eye-catching. Tren ini memungkinkan printing pada label kemasannya lebih mudah, menghemat biaya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua metamorfosis. Ya, metamorfosis itu banyak kemasan akan menampilkan, desain kemasan ya dalam hal ini akan menampilkan adegan transformasi atau perubahan pada kemasannya. Ini bisa pada outer pack-nya bisa ya. Nah, ini mempunyai daya tarik visual tersendiri, terutama kalau kita pajang di rak-rak retail itu. Kemudian yang keempat adalah harmonis itu ya, harmonis. Yang ketiga dulu, opulence and luxury. Jadi kemewahan merupakan kekayaan ya. Dengan adanya pandemi itu memang banyak negara di dunia ekonominya merosot ya. Kita karena efek lockdown, work from home, stay at home, jadi kita penuh dengan keterbatasan. Maka kemasan untuk produk tertentu malah ditampilkan secara terbalik ya, bisa ditampilkan secara mewah ya untuk meyakinkan rasa dan mutu produk. Jadi penuh kemewahan itu menjadi tren nantinya ya. Jadi bukan ikut melorot, tapi dia akan malah lebih menampilkan kemewahan ya. Jadi desain yang menggunakan kemasan foil gold atau silver itu dapat membantu ya membuat kesan mewah itu dari yang nyaman itu ya. Jadi umpamanya ibu-ibu yang atau bapak ya, ibu-ibu terutama kalau dia belanja gitu, dia sudah membuat A, B, C, ternyata begitu melihat sesuatu yang different, yang kelihatan wah gitu ya, dia akan berubah pikiran, bisa yang beli lain dengan yang dia daftar gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini mengenai tata letak yang terstruktur secara harmonis ya. Jadi teks, gambar dari font itu harus jelas
ditampilkan seimbang. Jadi terbaca dengan jelas, fontnya jangan yang banyak keriting-keriting tidak mudah terbaca. Itu nanti akan saya tampilkan di situ beberapa contoh ya, yang beberapa contoh desain yang bisa terlihat dari segi penampilan itu yang membuat corporate identity juga ya. Kemudian adalah nomor 5, earth tones and neutral color. Jadi tren pengemasan itu mencerminkan perpindahan dari kontras hitam putih, black and white ya, yang tajam, yang disukai beberapa tahun yang lalu, kemudian menekankan warna-warna natural, warna-warna earth gitu ya. Jadi lebih lembut dalam desain mereka. Kemudian storytelling itu juga tadi sudah disebutin ya, storytelling itu ya. Jadi ada sesuatu yang touch ini banyak ke personal marketing ya. Jadi kalau ada storytelling itu akan memudahkan orang untuk merasa terkoneksi dengan kemasannya itu. Kemudian integrasi secara teknologi, 7 itu ya. Jadi produk dan kemasan yang inovatif menggunakan citra brandnya ya. Terus kemudian sistem track and trace ya, menggunakan QR code, AR code, ya, augmented reality, VR, virtual reality, bahkan mixed reality. Sebelumnya dalam webinar sebelumnya saya juga membuat webinar tentang itu yang berhubungan dengan supply chain yang track and trace sehingga mudah pelacakannya dengan QR, AR, VR dan bahkan MR itu. Kemudian transparan packaging ya. Jadi kalau zaman dulu orang Indonesia itu sering memang yang transparan supaya kelihatan produknya ya. Kalaupun dikemas dalam kotak itu dia akan lihat ada jendelanya supaya bisa diintip. Nah sekarang tren itu ternyata timbul lagi. Tren ini banyak terjadi pada kemasan makanan dan minuman ya. Tren intip itu teknologi. Jadi ada windownya, transparan packaging. Jadi kelihatan produknya sebagian ya. Nah kemudian sustainability pasti itu ya. Sustainability itu melanjutkan tren yang muncul hingga saat ini itu. Banyak perusahaan manufaktur berusaha menyediakan kemasan yang ramah lingkungan, yang artinya dapat didaur ulang. Ini akan merupakan strategi mempromosikan citra perusahaan secara positif, sekaligus mendukung masyarakat yang lebih green. Ya. Kemudian biosafety yang terakhir nih ya, biosafety ini dengan adanya virus itu masyarakat takut akan tercemari dengan adanya produk-produk yang makanan mereka. Jadi mereka food safety, yang healthy food itu juga menjadi prioritas utama dari beberapa konsumen ya dalam makanan minuman. Jadi biosafety ini bisa menekankan, mempromosikan tentang keamanan pangan, ya, food safety yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian, ini beberapa tips aja sedikit ya tentang consider green packaging ya. Jadi memang bagus untuk lingkungan dan populer di kalangan konsumen. Make the brand stand out with icon, text, or color. Jadi tampilan yang berkualitas akan membantu produk lebih menarik antar pesaing. Kemudian tadi Bu Diana juga sudah mengemukakan keep it simple. Memang simple. Jadi teks harus mudah dibaca dan lugas, pelanggan harus tahu siapa perusahaan itu dan apa yang mereka tawarkan pada saat melihat kemasan produk. Terus create a unique experience for consumer itu. Jadi dari yang tadi kita compare menjadi seperti ini ya. Jadi manfaat kekuatan pengemasan itu ciptakan pengalaman unik dengan pelanggan ya. Jadi merupakan kesan yang tidak bisa dilupakan. Nah, kayak itu aja. Jadi inilah, jadi konsumen sekarang makin kritis ya. Ini kebetulan yang belanja, tapi yang online pun akan makin kritis ya. Jadi ini contoh-contoh yang merupakan corporate identity. Lihat coba ya, ini brandnya, brand itu mereknya itu selalu di tengah, konsisten dia. Itu untuk corporate identity. Jangan sampai logonya itu satu di kanan, satu di kiri, di tengah.
kemana-mana gitu. Tapi itu merupakan kesatuan. Mereka punya varian warna banyak ya. Ada coconut banana, ada tropical fruit, ada chocolate banana dan sebagainya. Gambar-gambarnya pun beda-beda ya. Tapi semua merupakan satu kesatuan. Jadi harmonis gitu ya. Ini contohnya. Kemudian juga ini ya. Walaupun black and white, tapi mereka sederhana, sangat sederhana. Mereka membuat warna-warnanya di bawah ya, tapi itu akan jelas kelihatan. Walaupun dari segi grafisnya ini beda-beda ya. Kemudian, nih, ini juga saya dapatkan di supermarket ya. Saya foto, ini juga simple, keep it simple ya. Ini logonya juga konsisten, mereknya ada di samping kiri semua, ya tengah semua, kanan semua. Jadi itu merupakan satu rangkaian satu sama lain ya. Jadi itu saja. Terus kemudian jadi, nah ini juga ya dari desainnya itu ada rasa banana and strawberry, guava, mango dan sebagainya. Ini juga ini brandnya itu semuanya konsisten di sebelah kiri ya. Walaupun dengan warna-warna yang berbeda. Oke, itu saja. Jadi untuk mendevelop, jadi tuntutan nilai pasar yang harus kita kembangkan hari ini ada 6 aspek yang untuk di desain ya. Jadi better, kemasan harus tepat ya, sesuai dengan dan memenuhi apa yang diharapkan ya. Jadi hari ini makanan yang dikemas bisa makanan segar, siap saji, berlemak atau tahan lama dalam suhu ruang dan sebagainya. Itu kita harus siap itu ya. Kemudian faster ya, memang kemasan dapat diproses just in time karena sekarang variannya banyak sekali. Itu tuntutan konsumen ya, terutama milenial, mereka kalau makan tuh sambil kerja gitu ya. Jadi faster pokoknya. Nah, ya. Terus safer, food safety di sini memang makanan itu sesuai dengan regulasi ya, standar dari Badan POM itu sendiri. Jadi dan ditambah dengan kesadaran konsumen akan hari ini itu ya. Kemudian cheaper kemasan itu yang murah sesuai dengan daya beli konsumen. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan dari segala sisi ini ya. Terus smarter ya, kemasan harus pintar, gaya hidup. Sekarang ada Internet of Things, e-commerce, kita bisa menumbuhkan QR dengan klik gitu ya. Kita bisa terbaca, kita membuat story ya dengan AR, augmented reality ya, itu bisa lucu dengan game-game itu membuat apa ya? Jadi membuat suatu kesan tersendiri dengan konsumen itu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah greener ya. Jadi kemasan itu harus ramah lingkungan. Hari ini peraturan sampah kemasan pasca pakai itu harus dapat didaur ulang dan berkali-kali gitu ya. Jadi supaya itu memang sebenarnya kalau terutama plastik ya, sekarang kan isunya tentang plastik. Plastik itu bukan dibuang sebenarnya ke tempat sampah ya. Tapi harus kita daur ulang kembali. Nah, di Indonesia ini waste management sistemnya yang belum baik dijalankan ya, dari perilaku orang-orangnya juga dalam memilah sampah. Nah, itu memang jadi tantangan buat kita semua. Oke, saya akan menjelaskan tentang IPF sedikit saja ya, karena waktunya juga udah sebentar lagi. Jadi kita adalah anggota dari ASEAN Packaging Federation dan World Packaging Federation. Kita mempunyai afiliasi dengan semua asosiasi kemasan based on materialnya. Yang 2 di atas tuh APKI dan INAPLAS, itu adalah hulunya daripada kertas dan hulu daripada plastik ya. Yang APKI, APindo, APKKI, GIAP, PICI, Roto Kemas tuh downstreamnya, jadi hilirnya ya. Terus kemudian kita punya aktivitas di edukasi ya, jadi di knowledge and information ya. Jadi seperti ini kita organisasi seminar ya, jadi webinar karena kondisi ya. Mudah-mudahan cepat berakhir, tapi kalau enggak ya kita seperti ini pun lama-lama nyaman gitu ya. Terus kemudian yang innovation. Jadi kita packaging innovation tuh awarding setiap tahun kita berikan ya melalui Pakindo Star Award. Hasilnya dari para pemenang itu akan bisa entry, mereka bisa entry ke
ke Asia Star dan World Star. Jadi ini. Nah, tahun ini ada 5 produk kemasan yang mendapat Star Award, ya. Ini dari PT Bukit Muria Jaya, nanti akan lanjut ya dari Heavenly Nutrition Indonesia tadi 2 produk itu, kemudian dari Panvilla Indosari. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Pekindo Star 2020. Kemudian lain-lain ada networking, ada issue and legislation dan sebagainya. Oke, saya kira sekian ya. Jadi ini member kita, tidak semuanya kita tampilkan di sini, tapi itu sebagian aja ya. Dari packaging manufacturer, brand owner, consumable supplier, dan sebagainya. Oke, kita juga dalam East Food Virtual Expo itu kita punya booth ya. Bisa di searching ya, setelah webinar ini kita open sampai dari tanggal 8 sampai 13, dari jam 10 sampai jam 8. Saya sendiri belum sampai ke booth-nya itu. Katanya di booth-nya ada galeri, kita bisa tukar-menukar business card, bisa mendownload brosur, melihat video, bisa bicara dengan kita ya, bisa membuat janji untuk meeting request. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bu Ariana. Terima kasih atas tips-tipsnya. Jadi mungkin nanti mau ingin tanya-tanya mengenai desain-desain, bagaimana suggestion-nya bisa nampil di booth IPF juga. Mungkin kita bisa hubungkan dengan industri kemasan dan desainer-desainer yang bisa membantu ya untuk kemasan-kemasan pelaku usaha ini. Dengan branding yang sesuai gitu. Jadi kita langsung saja mungkin ini Bu masuk ke acara pemberian hadiah award untuk Pekindo Star ya 2020 untuk 5 pemenangnya yang sudah diseleksi sebelumnya. Jadi yang sudah disinggung oleh Bu Ariana. Jadi kita tunjukkan nggak bisa siapa aja gitu yang menang, kayak gimana produknya, packagingnya, kemasannya, lalu mengapa mereka bisa memenangkan hadiah ini. Jadi mungkin kita akan tampilkan sebentar. Sudah kelihatan ya, sebentar saya stop. Dan masuk ke presentasi aja itu Bu. Ya, oke. Tapi di share lagi Bu screen-nya. Bentar. Ini ada bentar. Oke Bu. Mana sih kursornya nih? Kursornya mana nih? Mana nih kursornya nggak jalan nih, sebentar. Udah tadi full screen kok. Ini matiin dulu deh. Matiin. Saya bisa coba dari saya juga. Mungkin ada saat ini pertanyaan yang ada rasanya cuma sedikit ya, cuma 1 pertanyaan. Nanti kita akan mungkin akan tunggu sampai award selesai, kita akan bacakan dan juga akan kita berikan e-sertifikat untuk para speaker setelah ini. Bagaimana Bu? Sudah? Halo? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Tinggal di presentation mode aja Bu. Ya. Jadi ini ya, yang kedua mana nih? Nggak bisa di full ya? Ya, masuk di. Sudah kelihatan yang kedua? Box. Ya, slide-nya bisa. Ya, box ya. Ya, ini
full screen. belum full screen, belum full screen. Di langsung di ya itu di situ Bu. Coba. Ini gimana nih? Nggak bisa. Itu matiin aja deh. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Nggak bisa Bu. Bentar, nggak bisa di full screen. Oke, kalau gitu. Bentar. Slideshow itu Bu. Itu matiin lah. Nggak bisa, Tis. Masih belum ya? Nah itu Bu. Itu matiin deh. Ini saya pakai 2 itu sih. TV-nya nggak perlu. Mungkin kita. Nah gitu. Jadi nggak itu nih, ini mati lagi. Aduh, mana nih? Dari ya deh, Bapak Pak aja deh. Dari Bapak bisa share ya. Ya. Bapak bisa. Krista Exhibition Panitia ya. Nah ini mungkin. Nah ini sudah. Sudah ya, sudah. Oke, ya. Silakan Bu, jadi ini pemenangnya ya. Bu Ariana yang mungkin bisa bagikan. Ya, itu tapi ini bukan ini, ada yang saya aja Pak, yang terakhir. Bukan yang ini Pak, stop dulu. Aduh, ini udah jam 11:30. Yang ada videonya nih di saya, sebentar. Ini mana sih? Oh, ada videonya. Ada videonya. Pak Riki bisa kasih saya share screen juga, saya coba dari sini. Supaya di enable fungsinya mungkin saya bisa share juga dari sini. Iya nih. Nah, oke ya. Ini ya. Oke. Ini adalah bobox ya. Yang dikarya dari Pak Dada Nasruddin. Ada nggak di sini ya Pak Dadanya? Dari PT Bukit Muria Jaya. Jadi ini sebentar saya setel aja. Jadi ini mengenai bobox. Ah ya, benar. Oke. Udah nggak perlu itu. Nah, ini yang kita mau berikan, ya. Sebentar. Ini kita berikan. Kok full screen? Jadi ini kita akan berikan kepada bobox ya. Ya, trofi dan ininya ya. Kemudian pizza couple box. Ya. Itu adalah ada suara-suara nih. Jadi ini kotak pizza ini untuk 2 orang ya. Jadi untuk ditampilkan untuk couple yang bisa dibawa pulang, itu karya desainernya Pak Irfan Hermawan ya. Dari BMJ juga Bukit Muria Jaya. Terus kemudian ini ya. Ini pizzanya kira-kira.
awardingnya yang akan kita berikan. Kemudian Greek Yogurt tadi, Greek Yogurt Nusantara, ya tenun tadi sama Bu Diana udah kategori Heavenly Blast. Ini Greek Yogurt Nusantara, jadi mengkombinasikan desainnya. Ini. Ini dong segini. Sebentar lagi yang film video IPF gimana? Tapi masih kok question and answer. Nah, awardingnya ya untuk tadi Alluring Collectible Shop in Japan. Jadi ini terinspirasi ada 63 desainer ya yang kolaborasi untuk membuat itu. Yang terakhir adalah dari dengan tutupnya aluminium, tampil elegan ya, itu langsung di print di gelasnya dengan ornamen batik. Jadi untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Itu saja. Nah ini silah di trofi kita kirimkan sudah jadi. Jadi hasil daripada Pekindo Star 2020 bisa entry langsung ke Asia Star dan World Star ya. Jadi sekali lagi congratulations to all winners, lagi winners lain ya untuk selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Bang sekarang. Wah, oke. Terima kasih Bu. Itu jadi mungkin bagian dari penutup acara kita. Itu kalau boleh tahu Bu, kriterianya apa aja itu Bu? Yang dinilai fungsi ya, terus berfungsi, terus kemudian dari segi inovasinya, inovasi itu macam-macam. Terus dari segi teknologi yang digunakan ya, kembang sangat cepat gitu ya. Jadi inovasi, originalitas, dan kemudian green terutama ya, eco ya, kemudian juga satu lagi overall impression. Jadi overall impression seperti apa? Jadi ada 6 kategori. Satuan. Oke. Oke, tadi ada question untuk. Ya, tadi ada satu pertanyaan, betul. Jadi mungkin kita akan langsung bacakan saja itu pertanyaan dari Pak Engki kelihatannya. Mengenai dari tren-tren yang penjualan lewat e-commerce dan mobile commerce, consumer itu menjadi ada tendensi menjadi tidak loyal ke satu brand, jadi tidak berpaku pada satu brand saja. Jadi membeli produk itu berdasarkan review orang, dan terutama milenial juga coba untuk explore new brand-brand baru. Nah di sini, jadi bagaimana kita respon terhadap shifting atau perubahan preferences ini gitu. So Pak Samir may already answered the question. I think you may also raise your voice. So Pak Samir, brand become more critical for online ya Pak. Jadi so even more becomes more critical. Jadi consumer may or may not have seen the brand in retail. Jadi brand awareness and recognition there is critical for online shopping and e-commerce seperti ini. Jadi supaya membuat image produknya itu semakin bahkan lebih dikenal.
Ya, ini. Jadi terima kasih. Itu mungkin satu pertanyaan saja. Tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Yang oke, jika tidak ada, kita akan mungkin bisa masuk ke pembagian e-certificate aja ya dari Krista Media. Ada speaker-speakernya ini. Mungkin Pak Riki langsung saja di-share, Pak. Tadi pertanyaannya belum dijawab sama Pak Samir. Belum ya, langsung Pak Samir itu you have answered one question from the chat about the e-commerce and mobile commerce, the shifting preference for the customer moving from one brand to the other brand. Pak Samir mungkin sudah tadi sudah ditulis Bu di dalam di chattingnya. Ada kok dia. Oh iya. Langsung ya. Langsung ada sudah di chat. Jadi mungkin Bu Diana mau nambahkan tadi karena pertanyaannya ke panelis semua. Ya, jadi mungkin Bu Diana bisa share bagaimana Bu bagaimana brand itu megang peranan untuk nih online shopping apa good Heavenly Blast banyak melakukan e-commerce gitu di sini. E-commerce gitu di sini. Di unmute dulu Bu. Aja Bu. Ya, maaf. Tadi pertanyaannya sebentar saya baca dulu ya, Kus. Itu jadi dengan banyaknya e-commerce, consumer tuh banyak pindah-pindah brand itu, Bu. Iya. Mereka melihat review orang. Ya, ini sebenarnya pernah kita tanyakan sih juga. Jadi kita ada riset di beberapa dan itu kepada customer kami. Jadi memang bukan unloyal ya, tapi mungkin ya berpindah gitu ya. Itu tidak bisa dihindari sih, karena kalau terus menerus kita minum misalnya kita yogurt drink gitu. Yogurtnya ada 4 rasa, ada strawberry, peach, blackcurrant, wholesome, original. Itu misalnya ada yang memang sudah stick sama strawberry misalnya, rasa strawberry. Terus dia mencoba gitu untuk brand-brand lain itu tidak bisa dihindari. Satu karena mungkin harga diskon jam, dua ada bosan, nggak mau terus-terusan gitu ya. Tapi kembali lagi Pak, untuk loyal customer akan tetap menjadi loyal customer. Jadi unloyal itu memang bagiannya dia memang unloyal. Jadi memang dia avanturir lah ya untuk segala produk. Jadi mereka itu tidak tidak punya core. Tapi kalau yang memang mereka loyal, itu akan tetap menjadi loyal. Dan itu yang kita memang maintain ya, customer seperti itu. Jadi kita sih nggak pernah takut bahwa kita ada pergeseran loyal. Unloyal ini pasti akan ada, tapi kita sejauh ini cukup puas dengan memaintain customer kami yang loyal sih. Salah satunya dengan brand image yang kuat ya, dipenyai oleh Heavenly Blast, mungkin karena brandnya sudah cukup kuat, jadi mereka akan kembali believability mereka terhadap brand kita cukup tinggi juga sih. Jadi mereka juga yang sudah paham. Jadi untuk customer loyal kami itu biasanya mereka sudah cukup paham dan cukup educated untuk memahami bagaimana isi dari produk kami. Bagaimana desain produk kami dan loyalty yogurt Heavenly Blast. Ayo Pak, kapan? Ya, pertanyaan lain atau enggak? Mungkin kita bisa sebelum kita tutup itu mungkin enggak bagus. Ya.
Oke, kalau gitu mungkin kita tutup saja mungkin acara ini. Kita berterima kasih pada semua speaker yang sudah membagikan pengalamannya, juga tips and tricksnya di sini. Dan dari pihak Krista Media akan membagikan sertifikat sebagai penghargaan. Jadi untuk Pak Samir Diksit, juga Bu Diana dan Bu Ariana. Silakan Pak. Ricky akan menyerahkan e-sertifikatnya atau bagaimana Pak? Jadi ini oke, langsung saja untuk Samir. So Samir, thank you very much for your contribution webinar speaker today. Thank you so much. Thank you. We will have certificate as shown you in the screen. Bu Ariana, thank you very much. Thank you. Before closing, ya Bu Diana mana nih untuk Bu Diana? Oh ya, ada ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sebelum tutup saya akan share tentang video IPF ya. Ini tadi. Ya. Ini apa? Ya. It's a good one because I'm new in the packaging industry. The class gives me a lot of idea about packaging industry and also its contribution to environment.
Oke, selesai. Selesai ya, Bu. Terima kasih banyak atas semuanya, atas partisipasinya. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Mr. Samir, thank you so much for your sharing today, and also Bu Diana yang telah memberikan sukses story makin sukses ya. Oke, sampai ketemu di acara yang akan datang. Kita mau foto bersama nggak nih? Boleh, Bu, boleh. Mana nih, tinggal berapa orang nih? Foto bersama mana nih? Bisa di on. Mana? Udah nggak ada nih. Where is Samir? Mr. Samir, Bu Citra, mana? Dibuka aja videonya. Semua dibuka videonya, foto bersama. Mana nih? Kayaknya udah ini. Ya udah, oke. Thank you for all semuanya. Sampai jumpa di yang acara akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Geri. Terima kasih tim Krista dan IPF. Terima kasih. Silahkan lihat pamerannya.